SMA Negeri 8 Balikpapan, berdiri pada tanggal 15 Juli 2004. Berada di Jalan AMD Gunung 4, RT 14, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Balikpapan Barat. Dengan luas lahan kurang lebih 16.000 meter persegi dan berada di kawasan konservasi hutan mangrove di Balikpapan Barat. SMA Negeri 8 memiliki moto Green, Smart, and Environmental. Visi misi SMA Negeri 8 adalah menjadi sekolah unggul di bidang akademik dan non-akademik yang berlandaskan iman dan takwa serta peduli terhadap lingkungan. SMA Negeri 8 memiliki jumlah pendidik 47 orang, tenaga kependidikan 14 orang, dan jumlah siswa 865 orang yang terbagi menjadi 25 rombel. Di masa pandemik COVID-19 pada bulan Agustus ini, Kota Balikpapan berada pada zona merah, sehingga SMA Negeri 8 Balikpapan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Anis Setiawan. Saya adalah mahasiswa PPG Ekonomi dalam jabatan tahun 2021 Universitas Palangkaraya. Hari ini, tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktikum pembelajaran daring di SMA Negeri 8 dengan materi konsep dasar ilmu ekonomi dengan submateri kelangkaan pada kelas 10 MIPA 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita sudah bertemu kembali di pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat dan semangat ya, walaupun siang hari harus tetap semangat ya. Oke. Coba Ibu minta tolong sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan Ketua kelas untuk memimpin doanya. Terima kasih Felip sudah memimpin doa. Semoga kita hari ini diberi kelancaran
dalam pembelajaran kita hari ini dan diberi kemudahan. Ibu mau mengecek dulu gimana suaranya Ibu, terdengar jelas atau tidak? Jelas, Bu. Kalau kameranya Ibu gimana, Nak? Jelas. Oh, Baik, jelas Bu. ya. Nah, sip kalau gitu. Sebelum kita mulai ya, Ibu mau menyampaikan dulu aturan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, karena kita ini pembelajarannya daring, Ibu minta kalian menggunakan penggunaan mic sama kameranya harus lebih tertib lagi ya. Contoh kalau menggunakan mic itu pada saat kita berbicara itu dibuka. Kalau pada saat kita tidak berbicara, tolong di unmute dulu. Kemudian Ibu minta kameranya di on kan, biar Ibu melihat wajah-wajah kalian ya. Ibu mau mengecek dulu kehadiran kalian ya. Ibu akan mengirim absen. Silakan nanti diisi ya, Nak ya, di Google Form. Nanti ini untuk Ibu mau melihat siapa aja yang sudah hadir di roomnya Ibu ini. Ya, Ibu barusan mengirim nih absen ya, link absen, silakan diisi segera. Ya, kita hari ini akan mempelajari tentang kelangkaan. Tapi sebelum Ibu masuk ke materi kelangkaan ini, kira-kira siapa yang masih ingat dengan materi pembelajaran kita sebelumnya? Jadi pelajaran sebelumnya yaitu ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dan dihadapkan pada alat pemuas atau sumber daya ekonomi yang terbatas jumlahnya. Oke, ya, jadi Aji sudah menyampaikan tentang pengertian ekonomi. Nah, di dalam pembelajaran kelangkaan ini masih ada hubungan dengan pembelajaran kita yang sebelumnya ya. Yang pertama, pengertian ekonomi tadi yang sudah disampaikan sama Aji itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Bagaimana manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang sangat banyak, sedangkan alat pemuas kebutuhannya itu yang terbatas. Nah, jadi kalau itu terjadi, itu bisa mengakibatkan kelangkaan. Dalam pembelajaran ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ibu minta salah satu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian kelangkaan. Yang kedua, menganalisis faktor penyebab kelangkaan. Yang ketiga, menjelaskan pengertian kebutuhan. Yang keempat, menganalisis macam-macam kebutuhan. Yang kelima, menganalisis macam-macam alat pemuas kebutuhan. Ya, sebelum Ibu masuk ke materi kita hari ini, Ibu akan nge-share dulu ini tentang pretest. Ibu pengen tahu pengetahuan kalian tentang kelangkaan ini. Jadi silakan diisi terlebih dahulu. Untuk pretest hari ini Ibu memberikan waktu 5 menit ya untuk mengerjakan pretest ini. Linknya Ibu share di chatroom ya. Ibu kasih waktu 5 menit, silahkan dikerjakan. Oke ya. Oke, di layar kalian itu sudah terdapat gambar. Ya, ada ibu-ibu, ada anak-anak juga tuh lagi ngantri gas 3 kg. Pernah ngalamin apa enggak? Ngantri seperti ini? Enggak pernah ya? Bu. Ya. Coba kalau kalian pernah. Jadi kalau kalian ini melihat gambar ini, kira-kira apa sih yang ada di di pikiran kalian itu apa? Kalau melihat gambar seperti ini, kira-kira apa? Langka, Bu, barangnya. Oh, barangnya langka. Barangnya langka. Langka ya. Barangnya nggak ada di pasaran, jadinya pada ngantri begini ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kelangkaan itu ya? Jadi kelangkaan itu adalah kondisi manusia yang memiliki sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas. Jadi sama seperti pengertian ekonomi kemarin ya. Jadi kalau ilmu ekonomi itu mempelajari
perilaku manusia. Nah, di mana kondisinya itu adalah kelangkaan. Ya, jadi permasalahannya itu pada saat kita mengalami kelangkaan. Jadi kondisi manusia yang memiliki sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas. Nah, terbatasnya sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Jadi, kebutuhan kita dengan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kita itu berbanding terbalik. Ya, kalau kebutuhan kita itu nggak pernah ada rasa puasnya, jadi tidak terbatas. Tapi untuk memuaskan kebutuhan kita itu yang terbatas. Maka muncul yang namanya kelangkaan. Nah, apa saja yang mempengaruhi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyebab kelangkaan itu? Nah, di sini ada 5 faktor penyebab kelangkaan itu. Yang pertama adalah perbedaan geografis, perbedaan letak geografis. Jadi contoh di Balikpapan ini ya, nggak usah di Balikpapan deh, di Indonesia deh. Di Indonesia itu letak geografisnya itu beraneka ragam. Ada yang letaknya di pesisir, ada yang di pegunungan. Nah, itu juga mengakibatkan kelangkaan. Jadi karena letak geografis kita, terlebih lagi kalau kita berada di daerah Balikpapan, ya. Kenapa? Kondisi geografis di kota Balikpapan itu tidak memungkinkan untuk kita menanam sayur mayur, tidak memungkinkan untuk menanam padi ya. Jadi kebutuhan sayur mayur, kemudian bahan pokok yang lainnya, kita itu tergantung dengan daerah lain, baik di Jawa maupun di Pulau Sulawesi. Jadi 2 pulau itu sebenarnya yang kita bergantung sekali dengan pasokan bahan makanan itu, karena memang letak geografisnya Balikpapan itu tidak memungkinkan untuk menanam sayur mayur. Nah, ini ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi, Ibu pengen kalian itu memahami benar-benar apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan. Jadi bukan hanya sekedar tahu aja, oh itu kebutuhan kita. Tapi di samping kebutuhan itu ada yang namanya keinginan. Nah, kalian itu harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, kebutuhan di sini Ibu memberikan ciri-cirinya. Yang pertama adalah harus dibeli. Yang kedua, kebutuhan itu tidak tergantikan. Yang ketiga, tanpa pertimbangan. Yang keempat, penting dan darurat. Itu ciri-ciri dari kebutuhan. Nah, kalau keinginan, itu ciri-cirinya adalah tidak harus dibeli. Kemudian yang kedua, tidak terlalu penting. Yang ketiga, butuh pertimbangan. Yang keempat, dapat digantikan. Nah, dari ciri-ciri yang Ibu berikan ini, kira-kira kebutuhan dan keinginan itu mana yang lebih penting, Nak? Kebutuhan. Iya, betul, kebutuhan. Jadi kebutuhan itu harus dipenuhi, mau nggak mau harus dipenuhi, karena kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, dan jika tidak terpenuhi, akibatnya bisa mengganggu kelangsungan hidup kalian. Ya, kalau keinginan enggak. Kalau keinginan itu segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita inginkan, tapi jika tidak terpenuhi, itu tidak akan mengakibatkan apa-apa, ya, tidak akan mengganggu kelangsungan hidup kita. Contoh kebutuhan ya, kebutuhan makan. Makan itu mau nggak mau memang harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi akan mengganggu kelangsungan hidup. Jadi contohnya ya kelaparan, kemudian muncul berbagai macam penyakit. Nah, tuh, jadi akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama, lingkungan. Nah, lingkungan ini berbeda. Misalnya, kita tinggal di daerah pantai dengan tinggal di daerah pegunungan. Ya, kalau di pantai itu biasanya orang-orang menggunakan pakaian yang lebih tipis, ya, karena udaranya memang panas. Tapi kalau di daerah pegunungan itu membutuhkan pakaian yang lebih tebal. Ya, jadi kebutuhan kelingkungan itu pun juga akan mempengaruhi kebutuhan, dan kebutuhan itu pun juga berbeda-beda jika dilihat dari lingkungan mereka. Yang kedua adalah agama, ya. Jadi kebutuhan agama masing-masing agama itu berbeda-beda. Ya, ini apalagi kalau berkaitan dengan adat istiadat.
ya. Ada orang Jawa, ada orang Sulawesi, ada orang Kalimantan, itu juga berbeda-beda. Apalagi kalau kita sudah membicarakan tentang kebiasaan-kebiasaan mereka, kemudian upacara-upacara adat mereka. Nah, itu pasti akan membedakan. Kemudian ini ada macam-macam kebutuhan, jadi pembagian kebutuhan. Jadi kebutuhan itu dibagi menjadi 4. Ada 5 nih ya, ada 5 kalau nggak salah. Kurang 1 ini. Intensitas, waktu pemenuhan, kemudian sifat dan subjeknya. Ya, kita kupas satu-satu. Dan Ibu yakin ini untuk materi kebutuhan ini sudah pernah disampaikan dengan guru SMP kalian ya. Ini ada ini materi ini di SMP. Ya, ini ada alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan ini ada beberapa, ada 5 ya. Ada apa itu alat pemuas kebutuhan, Nak? Kita ini punya kebutuhan nih ya. Contoh Ibu butuhnya makan. Tuh. Apa yang bisa memenuhi kebutuhan Ibu? Alat pemuas kebutuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan alat pemuas kebutuhan itu, Nak? Benda atau barang, atau bisa juga jasa, ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah benda, barang atau jasa. Jadi ada beberapa siswa kalau ketika Ibu tanyain gini, apa sih yang dimaksud dengan alat pemuas kebutuhan? Itu ada yang menjawab uang. Tuh. Apakah uang itu alat pemuas kebutuhan kita? Bukan ya. Ya, jadi kalau misalnya nih Ibu punya uang, tapi Ibu nggak punya makanan. Kira-kira rasa laparnya Ibu itu terpenuhi apa enggak? Terpenuhi nggak, Nak? Ibu lapar nih, butuhnya makanan kan? Kira-kira kalau Ibu punya uang, ya, Ibu punya uang saja nih, uangnya nggak Ibu apa-apain. Kira-kira laparnya Ibu itu bisa sembuh apa enggak? Enggak, betul ya. Jadi uang itu hanya digunakan sebagai alat tukar ya, bukan sebagai alat pemuas kebutuhan. Bayangkan aja kalau kalian itu ada di gurun pasir, nggak ada orang jualan, terus kalian haus. Kira-kira kalau dikasih uang mau apa enggak? Nggak mau kan? Yang kalau dikasih air baru mau. Tapi kalau dikasih uang, nggak ada orang jualan ya percuma aja punya uang banyak tapi nggak bisa beli juga kan. Jadi yang dimaksud dengan alat pemuas kebutuhan itu adalah barang dan jasa. Apa bedanya barang dan jasa? Apa bedanya barang dan jasa? Kalau barang itu terlihat, oh ini barangnya. Kalau jasa kelihatan apa enggak, Nak? Tidak, Bu. Enggak. Contohnya jasa apa, Nak? Membantu orang. Guru, bener. Apalagi? Polisi. Tukang Apalagi? cukur. Oh, tukang cukur. Bener sekali Bimo jawabnya tukang cukur. Jadi, tukang cukur itu nggak jualan apa-apa, Nak. Yang dia jual adalah apanya? Keahliannya dalam mencukur gitu. Jadi kita nggak kelihatan kan? Pergi ke tukang cukur ngapain cukur? Lah kan nggak beli apa-apa kan? Tapi kita bisa merasakan hasil dari cukuran mereka. Jadi yang dia jual adalah keahlian. Termasuk juga guru ya. Guru tuh yang dijual juga keahliannya. Oke, yang pertama kita kupas satu-satu. Jadi ada alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama adalah benda bebas. Jadi benda bebas itu adalah benda yang cara memperolehnya itu tidak memerlukan pengorbanan atau tidak perlu beli. Contohnya udara bebas, oksigen yang ada di udara bebas, kemudian air di laut, apalagi Nak? Sinar matahari, itu kan kita memperolehnya nggak perlu bayar kan? Nah, tapi kalau misalnya udara oksigen itu sudah dimasukkan tabung, itu bukan lagi benda bebas, tapi sudah masuk ke benda ekonomi. Kenapa? Karena harus membeli. Oke, kita masuk ke LKPD. Jadi LKPD ini udah Ibu kirim semalam ke Google Classroom kalian. Kalian sudah mengerjakan ya. Jadi hari ini kita mendiskusikan tentang
kelangkaan ini, ya, Ibu ini dulu ya. Jadi LKPD ini adalah LKPD yang Ibu berikan ini adalah menganalisis dari 3 gambar ini. Sebenarnya gambar ini sama sih sebenarnya ya. Semua ada di di pom bensin ya ini ya gambarnya. Yang gambar pertama ini tentang gambar ada tulisannya premium habis. Kemudian gambar yang sebelah kanan itu ada antrian kendaraan. Nah, yang ketiga ini adalah yang ngantri bukan kendaraan tapi apa? Jurigen ya. Ya. Kalau sekarang kita nggak dapat ini pemandangan antri jurigen ini nggak pernah, tapi kalau tahun-tahun sebelumnya itu sering gitu. Kita mulai menganalisis ya, menganalisis dari ketiga gambar itu. Ya, yang pertanyaan yang pertama, bagaimana kaitannya gambar di atas dengan materi kelangkaan? Oke, ada yang mau menjawab pertanyaan yang kedua? Bagaimana pengaruh kelangkaan terhadap perekonomian? Saya, Bu. Boleh, yuk Aji. Harga barang-barang menjadi naik sehingga masyarakat tidak mampu membeli. Ya. Jadi Dua, pengangguran meningkat, 3, kriminalitas meningkat, dan 4, angka kemiskinan meningkat. Ya, itu nanti dampaknya sangat parah ya kalau misalnya sampai terjadi kelangkaan yang berkepanjangan. Jadi awalnya itu apa? Awalnya itu gejalanya harga barang-barang naik. Nah, harga barang-barang naik, terutama BBM ya. BBM itu adalah barang yang apa ya? Dia bisa mengakibatkan inflasi. Apa itu inflasi? Jadi kenaikan harga barang-barang. Padahal yang dinaikkan itu cuma BBM. Tapi pengaruhnya terhadap harga barang-barang yang lain. Ya, harga BBM dinaikkan. Apalagi kita di Balikpapan ya sangat tergantung dengan harga barang-barang dari luar daerah, luar pulau ya. Jadi contohnya kayak di Jawa dari Pulau Jawa, Pulau Sulawesi tentang pada makan. Nah, ketika harga BBM dinaikkan, maka sayur mayur pun juga ikut naik. Alasannya apa? Alasannya adalah ongkos kirimnya naik, ya kan? Nah, jadi otomatis kalau BBM naik, maka harga-harga yang lain ikut naik. Menyusun skala prioritas. Oke, betul sekali. Itu yang penting ya. Kalau tadi Ibu ngomongin tentang masalah perekonomian secara luas, nah yang paling berkenaan kalian, yang paling bisa kalian lakukan dari diri kalian itu adalah yang dijawab Fania tadi itu. Jadi menyusun skala prioritas ya. Bagaimana cara menyusun skala prioritas? Itu cuman kebijakan kalian, pinter-pinternya kalian. Jadi skala prioritas itu apa sih? Jadi kebutuhan kita ini kan banyak ya. Nah, kita tuh harus bisa menganalisis, oh ini kebutuhan yang harus saya dulukan. Oh, ini yang setelah ini dipenuhi nanti baru ini. Oh, setelah ini nanti aku akan memenuhi yang ini. Jadi kita harus ada namanya step-stepnya atau skala prioritasnya. Jadi kalau mengatasi kelangkaan itu yang dari diri kita sendiri adalah salah satunya adalah menyusun skala prioritas. Ya. Itu yang paling dekat dan wajib kita lakukan. Ya, jadi jangan sampai kita terjadi pemborosan, jangan sampai kita salah mengambil keputusan untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi caranya adalah memprioritaskan kebutuhan kita yang mana yang lebih penting. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak, tentang materi kita hari ini? Gak ada? Gak ada, Bu. Oke. Ya, kalau tidak ada, jadi sangat penting ya kita untuk bagaimana cara mengatasi kelangkaan. Kemudian kita harus mengenal nih kelangkaan itu yang terjadi di sekitar kita itu bagaimana, dan kalau bisa kita jangan mencegah, jangan sampai kita terjadi yang namanya kelangkaan. Ya,
Kalau sudah, kita akan membuat kesimpulan dari materi kita hari ini. Ya, apa saja yang sudah kita kerjakan hari ini, kesimpulan dari materi hari ini kita simpulkan bersama-sama. Yang kedua, Berdasarkan tujuan kegunaannya. tujuan kegunaannya. Tiga, Berdasarkan proses pembuatnya. proses pembuatannya. Yang keempat, Hubungan dengan benda lainnya. sudah? Sudah, Bu. Oke. Ya, itu tadi kesimpulan kita hari ini. Setelah kita memberi kesimpulan, Ibu mau merefleksikan. Jadi, dari pembelajaran kita hari ini, apa sih yang didapat dari pembelajaran kita hari ini? Yuk, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Pentingnya membuat skala prioritas. Iya, betul. Jadi penting sekali untuk kita untuk membuat skala prioritas karena dilihat dari kebutuhan kita sangat banyak ya. Kebutuhan kita sangat banyak, kemudian sumber dayanya juga terbatas, maka sangat penting untuk membuat skala prioritas. Ada lagi? Ternyata kebutuhan kita sangat banyak, tetapi Betul. alat pemuas kebutuhan terbatas. Ya, jadi kebutuhan kita sangat banyak ya. Tadi sudah kita berbicara atau mempelajari tentang macam-macam kebutuhan. Ada berdasarkan macam-macam tadi ya, dari intensitasnya, subjeknya, kemudian berdasarkan waktunya sangat banyak. Jadi untuk alat pemuas kebutuhannya terbatas. Ada lagi? Kelangkaan itu sangat besar bagi perekonomian kita. Betul. Jadi akibat dari kelangkaan itu pengaruhnya sangat besar sekali ya, apalagi di perekonomian kita, benar. Jadi pengaruhnya sangat besar. Oke. Kemudian setelah ini ya, Ibu mengingatkan kalian untuk mengerjakan post-test ya. Jadi post-test setelah mengikuti pembelajaran nanti silakan mengerjakan post-test. Ini linknya nanti Ibu kirim dulu ya. Nanti dikerjakan, ini waktunya agak lama ya, jadi nanti dikerjakan pada Ibu kasih waktu 1 minggu ya, atau nanti Ibu kirim lewat ini aja ya, Google Classroom ya. Ya. Jadi materi kita minggu depan ya. Minggu depan kita akan mempelajari tentang biaya peluang. Jadi setelah kelangkaan itu kita akan mempelajari biaya peluang. Kan hari ini kita belajar tentang kelangkaan. Nah, bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Yang paling dekat dengan kita adalah membuat skala prioritas. Nah, salah satu cara untuk membuat skala prioritas itu adalah pertimbangan berikutnya adalah biaya peluang ya. Jadi biaya peluang itu ya sangat bisa membantu kita untuk membuat skala prioritas kita. Jadi apa-apa saja yang harus dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan kita yang sangat banyak ya. Salah satunya adalah menganalisis biaya peluang. Ya. Oke, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan ya Nak ya. Jangan sampai kita pandemi ini sampai berkepanjangan. Jadi salah satu caranya adalah kita melaksanakan protokol kesehatan ya, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, kemudian jauhi kerumunan. Oke.
Sebelum kita akhiri, sebelum kita berpisah, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya nak ya. Tadi siapa ketua kelasnya ya? Coba ketua kelasnya pimpin doa. Kita ucapkan rasa syukur karena kegiatan kita hari ini berjalan lancar. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Feli. Oke, Ibu akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.